cost ini, teman-teman kayak nggak ada batas maksimalnya, teman-teman berserah diri ke TikTok, tolong cariin gua pembeli gitu, yang nggak ngejamin teman-teman, dia bakal murah ataupun mahal, gitu. Dia nanti kalau apa namanya, kalau lowest cost ini perlu dipantau, pemantauan. Karena lowest cost ini dia cukup kalau iklannya mahal pasti apanya tuh, Bang? Oke, maksudnya gimana? Kalau mahal mati sendiri. Jadi kalau lowest cost ya, kalau lowest cost itu jadi perlu pemantauan karena spending-nya itu lumayan cepet. Dia bisa 1 jam atau 2 jam itu bisa menghabiskan ya 200.000 itu, cepet ya spending-nya. Nah, makanya teman-teman, saran aku itu teman-teman harus manual top up untuk saldonya, supaya lebih aman, nggak otomatis. Jadi saldonya itu diisi secara bertahap ya, kalau teman-teman yang masih mencoba. Isinya bertahap 100 apa, 200.000 200.000, kalau misalkan konversinya bagus 200.000 lagi. Jadi tahap, nambahin saldonya di akunnya. Jadi nggak nge-loss, boncos. Yang di bid itu kan 40.000, kalau lebih dari 40.000 iklannya otomatis mati. Enggak, iklan itu berdasarkan budget teman-teman. Ini anggaran ya, anggaran. Misalkan teman-teman taruh 200.000, ya 200.000. Nah, ini teman-teman pakai lowest cost. Lowest cost ini dalam arti teman-teman, eee, nih TikTok, aku punya budget 200.000, habisin gitu, cari sales kan. Ya ibarat kita nyuruh TikTok untuk cariin, eee, kita dengan nominal budget 200.000 dengan nggak ada batasan gitu. Jadi, kayak jadi ya dia habis sesuai budget aja gitu, Mas Gilang. Jadi dia habis akan sesuai budget, di mana kalau kita naruh budget 1 juta, dia akan menghabiskan 1 juta. Nah, kalau misalkan pakai lowest cost ini, dia cepet banget teman-teman. Habisnya tuh cepet banget, nge-spend-nya itu cepet banget. Jadi kalau lowest cost ini perlu pemantauan, itu ya, perlu di-note ya. Jadi kalau lowest cost ini perlu pemantauan, jadi teman-teman dashboard atau kerja di depan laptop, pantau iklannya ya. Jadi kayak gini loh, misalkan kita taruh batas biayanya 40.000 ya, 40.000. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini ada 200.000 ya, 200.000 budgetnya. Ini kelihatan nggak kalkulatornya, Mbak? Enggak, belum Mas. Oh, nah ya. Nah, misalkan ibaratnya gini ya, ini 200.000 nih, anggarannya 200.000. Nah, teman-teman batas IPR-nya itu berapa? Biaya terendah itu berapa targetnya? Misalkan teman-teman punya target di angka 30.000 per CPR-nya atau cost per ordernya. Nah, ini berarti 200.000 ini dibagi 30.000 ya. Nah, ini kemungkinan sales-nya itu ada di angka 6 order lah dari 30.000 itu. Jadi 6 order ini apakah omset teman-teman sudah menutupi atau belum di angka 30.000 ya? Di 30.000 ini. Kalau misalkan batas ini nyekek banget, teman-teman harus lebih di bawah itu, lebih murah lagi lebih bagus.
profitnya ya. Jadi kalau misalkan Zan parfum tadi kan, ya Zan parfum ya kalau itu kan harganya 89 teman, 89.000 ya. Kemudian dikurangi HPP, harga beli kita. Nah, ini dapatnya 64.000. Kalau teman-teman batas CPA-nya rata-rata 30.000 ya, kurang 30.000 ya, 34.000 nih ya. Nah, ini margin teman-teman 34.000. Kemudian teman-teman tadi ada 6 sales ya. 6 sales dikali 6 tuh. Oke. Jadi teman-teman marginnya spend-nya 200.000, teman-teman dapetin 200.000 juga. Gitu ya. Jadi gitu perhitungannya. Jadi teman-teman tahu batas maksimal CPR. Nah, jadi aku coba share sedikit lagi materi. Jadi teman-teman kalau lowest cost ini, ya lowest cost ini kita sarankan lowest cost ya dimulai dari 200.000. Jangan dari 1 juta. Teman-teman pakai gini 1 juta gitu. Jangan. Bahaya banget teman-teman ya. Kalau teman-teman langsung 1 juta di sini. Jadi teman-teman disarankan itu dari 200.000 aja. Dari 200.000 kalau menggunakan lowest cost ini ya. Terus kemudian ada batas biaya di sini, ada bid cost dan juga lowest cost. Nah, kalau bid cost ini beda lagi nih. Teman-teman yang buat campaign tadi saran aku dibuat dulu yang bid cost dulu. Ya bid cost 40.000 dan juga di sini anggaran hariannya ya. Jadi kalau untuk bid cost ini teman-teman misalkan batas biayanya ini 40.000. Ini kelihatan nggak sih notepad-nya ya? Kalkulator nggak kelihatan, Mas. Nggak, notepad. Notepad belum. Ini tampilan dashboard ya. Teman dashboard siap. Oke, apa teknik itu berlaku untuk stop purchase ya atau oh iya bisa, iklan LP juga bisa. Teknik itu memang teknik dari TikTok Ads. Jadi itu udah udah kita jalankan. Jadi kalau untuk bidding dan juga lowest itu sama keduanya, teknik itu dari dulu digunakan, masih work. Jadi teman-teman di sini aku mau jelasin dulu kalkulator. Nah, ini dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk bidding, yang bidding itu dia kalau bidnya 40.000 di sini, kalau teman-teman batas biayanya naruh 40.000, maka budget iklannya itu harus 40 kali bid. Nah, 40 kali bid. Nah, itu gimana, Mas? Ya ini tinggal dikalikan aja. Tinggal teman-teman apa budgetnya itu didapat dari 40 kali bid. Baiknya ya, baiknya. Berarti 40.000 kali 40 gitu. Oke. Sorry teman-teman, 30 kali bid ya. 30 kali bid. Jadi kalau misalkan 40.000 dikali 30.000. Nah, ini hasilnya maka 1 juta. 10.000 dikali 30. 1.200.000 ya, 1.200.000. Jadi kalau teman-teman di sini naruh ya 40.000, budgetnya itu harus 1.200.000 minimal.
Nah, oke. Biasanya kita 1 juta juga. Ini saran yang direkomendasi, jadi dari bid itu batas anggarannya itu harus 30 kali bid, ingat ya, 30 kali bid, teman-teman. Jadi batas biayanya misalkan 30.000 dikalikan 30, maka budgetnya harus berapa tuh? Itu ya. Nah, teman-teman sekarang buat dulu, bidnya 1 juta, budgetnya 1 juta, bidnya 40.000, dibuat sekarang. Budgetnya 1 juta, bidnya 40.000. Udah dibuat? 30 kali itu angka dari mana, Mas? Angka dari ketentuan TikTok-nya. Strategi penawaran terbaik dari TikTok. 30 kali bid ya. Nah, terus ini kalau ada yang nanya, Mas, itu aman nggak budgetnya 1 juta? Langsung habis nggak tuh? Ya, ini aman banget teman-teman, tinggal tidur juga aman. 1 juta kemudian bid cost 40.000. Ini tinggal pergi juga aman. Jadi nggak terlalu pemantauan. Kalau low cost belum pemantauan, hati-hati. Jadi terus juga kalau bid cost itu kadang juga agak lama spending-nya, terus juga dia seharian juga bisa tahan tahan lama campaign. Tapi kalau untuk low cost itu butuh pemantauan. Ini kita lihat lagi tips selanjutnya. Ini teman-teman buat dulu anggarannya 1 juta, bidnya 40.000 udah. Yang udah siap iklan udah buat. Kalau kita pasang 10.000 efektif nggak, Mas? Asalkan 30.000 bidnya dikali 30 ya, budgetnya itu. Jadi kalau untuk 10.000 rata-rata ya, rata-rata aku pasang 40.000 itu untuk spending dulu aja, jalan iklan dulu aja gitu. Bukan berarti 10.000 akan dapat 10.000 gitu. Nggak ngejamin. Yang penting bisa spending iklannya bisa jalan dulu. Dan juga teman-teman pastinya aman. Aman dalam arti teman-teman nggak salah nggak salah mindset, ataupun teman-teman nggak salah setting. Iya benar. Berarti anggaran harian itu nggak akan habis sehari kalau di-setting bid cost, benar. Jadi kalau anggaran harian di-setting 1 juta gitu kan, tapi rekomendasi awal itu 1 juta ya. Nah, nanti kita lihat juga ada tips and trick-nya. Jadi apa yang dia sampaikan pasti sama ya. Nah, berarti anggaran setting-nya itu nggak akan habis seharian. Benar banget, jadi dia nggak akan habis rata-rata sampai dengan budgetnya. Cuman buat syarat aja untuk jalan spending iklan. Kita menentukan budget iklannya gede itu untuk syarat aja, untuk jalannya iklan. Dan juga bidnya dipasang 40.000 itu supaya jalan aja. Dan itu aman banget daripada lowest cost. Tapi lowest cost itu sekali kena, misalkan teman-teman jalan iklan nih, lowest cost, lowest cost itu sangat cepat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat konversi, itu bisa kemungkinan cepat lagi dia. Kalau misalkan yang rekomendasi banget buat teman-teman yang mau pengen banyak orderan itu pakai lowest cost. Tapi harus hati-hati juga. Tapi kalau untuk pakai bid cost itu lebih aman, ya. Kalau lowest cost itu rata-rata ya, tadi, kalau kemarin kata Mas Abdillah untuk awal-awal 200.000 budget per harinya, berarti bidnya 40.000 yang tadi di kalkulator. Itu tergantung teman-teman sama Mas Gani menggunakan apa nih, batas biaya lowest cost. Kalau lowest cost iya dari 200.000, jangan dari 1 juta, ingat ya.
Kalau lowest cost ini yang bawah ini jangan dari 1 juta, dari 200.000. Tapi kalau untuk yang bid cost teman-teman boleh menentukan 40.000, boleh juga budgetnya 200.000. Tapi rekomendasi aku ya 1 juta aja aman. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak perlu ngedit-ngedit budget lagi gitu. Tapi yang penting pakai bid cost ya. Saya tadi baru transfer ke Ads Manager 200.000. Nah ini budgetnya 1 juta, berarti saya harus transfer lagi ya. Ini Mas Singgi. Jadi kalau untuk walaupun budgetnya 1 juta di sini, teman-teman nggak perlu isi saldo 1 juta juga gitu. Jadi walaupun 200.000 teman-teman bisa jalan iklannya. Jadi yang tadi aku rekomendasikan itu loh, maksudnya teman-teman top up-nya secara bertahap gitu loh. 200.000, 200.000. Supaya apa? Supaya ngelihat performance-nya dulu, nggak langsung di top up 1 juta. Walaupun budgetnya 1 juta di sini, ini langsung apa? Dia akan jalan juga dengan saldo 200.000. Jadi nggak perlu di top up lagi ya Mas I. Kalau udah stabil jalan di bid 40.000 misalnya scale up baru tanpa terus lagi nanti ada caranya ya. Ini banyak banget nih pertanyaannya Ubaidah. Ini budget untuk satu ad group ya Mas, dalam satu campaign buat berapa ad group, dalam satu ad group berapa buat campaign? Apakah ini pakai CBO atau bagaimana? Sorry, maksudnya dalam satu ad group berapa ads? Nanti ada caranya, tips and triknya. Jadi teman-teman buat campaign dulu nih, buat campaign pertama ya. Buat campaign pertama, jadi teman tahu dulu cara buat campaignnya. Kemudian kalau shop purchase ini belum ada CBO, jadi hanya lowest cost dan juga bidnya. Oke. Oh, kirain harus top up 1,2 juta. Enggak. Ini berdasarkan kayak dia saldo aja, saldo, terus dia jalan iklan, terus kemudian dia nyerap saldonya gitu loh. Jadi ya walaupun budgetnya 1 juta, nggak harus 1 juta dia. Kalau kalau bagus iklannya misalkan baru top up, gaskeun. Ya bisa, 100.000 bisa, saldonya ya. Kalau di sini minimal anggarannya itu ya harus 200.000, walaupun saldonya 100.000. Bisa Mbak Itu. Oke lanjut lagi, ini di share screen mana ya, di share screen. Oke jadi budgetnya 1 juta, bidnya 40.000, teman-teman udah buat semuanya, kita bisa lanjut lagi. Oke teman-teman bisa lanjut. Apa lagi nih? Next. Oke. Ini teman-teman bisa tambahkan produknya. Di sini ada teman-teman yang mungkin ada single produk dan juga multi produk. Jadi teman-teman bisa memilih jualan satu produk atau banyak produk. Tapi konten iklannya harus disesuaikan ya. Di sini adalah 6 SKU minimal teman-teman, 6 produk baru bisa jalan untuk fitur multi produk ini. Jadi kalau biasanya pilihnya yang satu produk aja, ya. Kalau teman-teman yang punya barangnya banyak, teman-teman bisa pilih yang lebih dari satu produk. Ya ini contohnya. Oke udah masuk sini teman-teman. Ini ada yang multi produk ya. Kita pakai yang satu produk dulu. Nah, di sini ada postingan teman-teman. Ada produk juga ya. Halaman arahan ini langsung ke produk kita. Nah, kemudian di sini ada postingan.
postingan ini ya, kita langsung terkoneksi dengan akun TikTok-nya. Keren kan? Jadi follower dan juga like, komen itu ke bawah. Kayak kita biasa menggunakan ID post aja di Facebook gitu loh. Nah, terus saran aku itu teman-teman itu harus tayangan yang banyak. Kalau teman-teman yang tayangannya baru ya, teman-teman harus mulai dari awal. Kalau udah campaign-nya udah tayangannya udah bagus, pasti milihnya video yang udah tayangannya banyak. Nah, ini aku contohkan untuk teman-teman pilih yang rekomendasi tayangan yang banyak ya. Yang like-nya banyak, yang komennya banyak. Kalau teman-teman yang baru upload, dicoba satu video ini. Oke. Nah, ini dia langsung terotomatis ads copy-nya atau caption-nya itu terotomatis langsung dari TikTok-nya. Oke. Jadi dia langsung otomatis tuh ya, lihat ya. Oke, tadi juga ada yang ini ya. Nah, kita juga bisa upload video loh. Kan dulu. Nah, di sini kita bisa upload video, teman-teman. Upload video di sini ya. Ini bisa langsung dari Ads Manager kita upload, tapi beberapa akun itu ada yang nggak ada pasti fitur upload ini. Jadi kalau kita unggah video di sini, itu langsung terotomatis di akun TikTok kita, ya. Jadi ini aku coba saran tapi itu untuk postingan yang ada, kemudian kita bisa lihat iklannya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kayak dia ada call to action-nya, gambar produknya gitu ya. Gambar produknya terus belanja sekarang. Ini preview dari iklannya. Ya. Nah, ini contoh dari contoh iklan shop purchase. Nanti untuk strateginya ya, teman-teman akan dibahas setelah jam break. Strategi berapa ad group, berapa campaign, berapa ads-nya. Jadi untuk awal ini teman cukup buat dulu seperti ini. Ya, satu campaign, satu ad group, satu iklan ya dengan produk dengan juga ads copy. Dan juga budgetingnya tadi 1 juta di 40.000 ya. Ini bisa dikirim. Kalau misalnya mau diarahin ke LP berarti pilih produknya gimana, Mas? Apa tuh? Kalau misalkan mau di ke LP berarti pilihan produknya gimana, Mas? Kalau untuk pilihan ke LP itu menggunakan konversi, bukan menggunakan shop purchase. Ya, perlu dipahamin dulu sama teman-teman ya. Oh, produk saya nggak muncul. Ya, padahal saya sudah upload di TikTok Sales Center. Udah di-approve belum? Coba ditambahkan dulu, dicek lagi. Ya, gimana Mbak Yuni? Masuk ajan. Tes Mbak Yuni. Mbak Yuni koneksinya. Juhur dulu teman-teman. Kita relax. Kita bikin campaign dulu ya. Bikin campaign dulu ya. Stop share dulu. Gimana Mbak Yuni? Suara. Suara Mbak Yuni nggak ada tuh.
Mbak Yuni nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Mbak Yuni. Keluar dulu kali, keluar dulu atau gimana tuh? Oke, aduh, kendala barusan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kayaknya tadi beberapa ada yang ngikutin sambil praktek juga ya Mas ya. Ini berhubung sudah hampir jam 12 dan udah masuk waktunya sholat zuhur. Kita istirahat dulu sebentar karena teman-teman tahu F1, tahu ya? F1 itu adalah ajang balap mobil, setuju ya? Nah di F1 ada yang namanya pit stop. Semua pembalap dia akan berhenti sejenak di pit stop. Gitu juga dengan teman-teman peserta workshop ini, ya. Karena apa? Karena berhenti bukan berarti mundur, ya. Jadi karena kita sudah memasuki waktu istirahat juga, kita perlu istirahat, kita perlu recharge dulu dengan air wudhu mungkin nanti biar seger ya. Nanti kita akan join lagi dan masuk lagi jam 1 tepat. Oke? Jadi ini puisi apa pantun nih, Mbak? Kenapa? Oh, nanti aja pantunnya di akhir. Kita akan istirahat dan sholat dulu. Ya, Oke, kita siap, siap. istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi jam 1. Kami himbau teman-teman tetap di Zoom ini ya. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan dan perlu keluar, silakan nanti akan di-admit lagi. Oke, sampai ketemu nanti jam 1. Mantap.